Di desa Lembah Sabrang, hari-hari selalu berjalan perlahan, seolah waktu memilih untuk bermalas-malasan di lembah hijau itu. Pagi, datang bersama kokok ayam dan bau tanah basah dari sawah yang baru diairi. Anak-anak berlarian di pematang, membawa layangan atau sekadar bermain lumpur. Siang hari matahari terasa menyengat, membuat orang-orang berlindung di bawah pepohonan jati yang tumbuh berderet. Malamnya tenang, hanya suara jangkrik bersahut-sahutan sebelum digantikan lantunan adzan dari musyalah kayu di ujung jalan. Di tengah desa sederhana ini berdiri sebuah pesantren kecil beratap seng. Dindingnya dari papan, catnya sudah mengelupas, namun selalu penuh dengan santri yang duduk bersila dengan mata berbinar. Dari pesantren itulah nama Kyai Rahman bergema. Lelaki berusia lebih dari 50 itu dikenal teduh, wajahnya ramah, rambutnya memutih seperti kapas, dan suaranya jernih. Ia bukan hanya guru agama, tapi juga penengah sengketa, penolong orang yang susah, dan pengingat nurani bagi semua orang. Jika ada warga yang berselisih karena batas sawah, ia mendamaikan. Jika ada anak yang sakit, ia memberi ramuan sederhana. Jika ada orang buta huruf yang harus menulis surat resmi, ia membantu dengan sabar. Pernah suatu kali, dua keluarga hampir berkelahi karena perebutan tanah. Kyai Rahman hanya berdiri di tengah dan berkata, "Air menenangkan, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu kemana harus mengalir." Kata-kata itu membuat semua menunduk dan akhirnya berdamai. Kehadirannya adalah penopang bagi desa yang sederhana itu. Namun, ketenangan desa retak ketika surat dari pusat datang. Surat itu bercap resmi, bahasanya kaku, dan isinya tegas. Tanah di sepanjang sungai akan dijadikan kawasan industri strategis. Semua warga harus pindah ke rusun. Sebagai ganti, mereka dijanjikan pekerjaan di pabrik dan uang kompensasi. Berita itu membuat desa terbelah. Sebagian warga tergiur, membayangkan anak mereka bekerja di pabrik dan hidup lebih maju. "Kalau ada pabrik, kita tak perlu lagi hidup pas-pasan," kata seorang bapak. Tapi sebagian besar menolak keras. "Ini sawah nenek moyang. Di sini ada makam leluhur. Bagaimana mungkin kita tinggalkan?" Malam-malam di musyalah dipenuhi perdebatan. Ada yang menangis karena takut kehilangan rumah. Ada pula yang berusaha meyakinkan diri dengan janji modernisasi. Namun, semua tahu kata terakhir ada pada Kyai Rahman. Jika ia setuju, perlawanan akan padam. Jika ia menolak, maka desa akan tetap bersatu melawan. Pusat mengundang perwakilan desa ke rapat di balai kecamatan. Ruangan besar penuh dengan pejabat, aparat, dan tokoh masyarakat. Di sana hadir Surya Adiprana, pejabat provinsi bertubuh besar dengan suara lantang. "Modernisasi tidak bisa ditawar," katanya. "Ini proyek pusat. Yang menolak berarti menghambat kemajuan bangsa." Semua orang menunduk, takut. Lalu Surya menatap Kyai Rahman. "Kami minta panjenengan memimpin doa syukuran. Kalau Kyai yang memimpin, rakyat akan yakin." Semua mata tertuju pada Kyai. Ruangan hening. Dengan suara tenang ia menjawab, "Doa syukur hanya untuk nikmat. Saya tidak bisa mendoakan aniaya." Kata-kata itu membuat ruangan berguncang. Ada yang kagum, banyak yang pucat ketakutan. Menolak pusat berarti mengundang masalah besar. Beberapa malam kemudian, desa diguncang suara mobil asing. Orang-orang berseragam sipil turun dan mendatangi pesantren. Seorang lelaki kekar maju, meraih kerah Kyai Rahman, lalu menusukkan pisau ke tubuhnya. Santri-santri menjerit ketakutan. Tapi pisau itu berhenti, seakan menabrak baja, tak menembus kulit Kyai sedikit pun. Lelaki itu terpental ke tanah, pisaunya patah. Kyai tetap berdiri tenang. Sejak malam itu, kabar menyebar. Kyai Rahman kebal senjata. Warga membicarakan peristiwa itu berhari-hari. Mereka mengaitkannya dengan cerita lama. Saat Kyai dikeroyok preman pasar, tapi tetap berdiri. Saat kaca pecah di dekatnya, tapi tubuhnya utuh.
Semua yakin Kiai memiliki ilmu kebal. Tapi setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalaupun ada kebal, itu kebal menahan amarah, bukan kebal untuk melukai." Di kota, rapat provinsi berlangsung panas. Surya Adiprana menepuk meja keras-keras. Tokoh ini berbahaya. Dia merusak wibawa pusat. Kalau dibiarkan, yang lain akan ikut membangkang. Ada yang menyarankan membujuknya dengan fasilitas atau jabatan, tapi Surya menolak. "Terlambat, tangkap dia. Adili cepat. Kita beri contoh." Keputusan dibuat. Pasukan bersiap. Subuh berikutnya, kendaraan militer memasuki desa. Deru mesin mengagetkan warga. Orang-orang berhamburan keluar, sebagian menangis. Pasukan berseragam turun, membentuk barikade di sekitar pesantren. Di depan berdiri seorang perwira muda, Letnan Dimas, membawa surat perintah. Matanya ragu, langkahnya berat. Ia maju ke hadapan Kiai. "Kiai, mohon ikut kami. Ada perkara yang harus Bapak jawab." Kiai menatap para santri yang mulai resah. "Jangan melawan, jangan ada darah," katanya tenang. Ia lalu ikut tanpa perlawanan. Dalam mobil, Letnan Dimas beberapa kali melirik lewat kaca spion. Kiai duduk tenang, bibirnya bergerak lirih melafalkan doa. "Anda tidak takut, Kiai?" tanya Dimas akhirnya. Kiai tersenyum tipis. "Takut itu modal manusia. Yang bahaya adalah ketika takut membuat kita berbohong." Sidang digelar dengan tergesa. Jaksa membacakan tuduhan panjang, menghasut, meresahkan, menghalangi pembangunan. Saksi-saksi berbicara tentang kepentingan pusat, tentang kemajuan, tentang ancaman. Nyaris tak ada yang bicara tentang nasib warga desa. Ketika gilirannya, Kiai hanya berkata, "Saya manusia biasa, tapi saya tak mau doa dipakai untuk menutup mulut orang yang diusir." Hakim memandangnya dengan wajah dingin, lalu menjatuhkan vonis, hukuman pancung. Ruangan terdiam. Beberapa orang menunduk, ada yang menutup wajah. Berita itu sampai ke desa, membuat ibu-ibu menangis dan bapak-bapak termenung di tangga rumah. Malam itu, musyala penuh dengan doa dan isak tangis. Santri-santri memeluk satu sama lain. Sementara Letnan Dimas membaca ulang berkas yang ditandatanganinya. Tangannya gemetar. Di sakunya ada secarik kertas yang dititipkan santri. "Kebal kami adalah kebal dari benci." Kata-kata itu menghantam nuraninya lebih keras daripada teriakan komandan. Sehari sebelum eksekusi, Dimas memberanikan diri meminta izin mengunjungi sel. Penjaga menatap curiga, tapi membiarkan. Di dalam, Kiai duduk bersandar pada dinding, memegang tasbih kelor. "Letnan," sapa Kiai, "kau terlihat ragu." Dimas menunduk. "Maafkan saya, Kiai. Saya hanya menjalankan perintah pusat." Kiai mengangguk. "Tahu bedanya taat dan patuh?" tanyanya. "Taat itu mengikuti kebenaran. Patuh itu mengikuti karena takut hukuman. Pusat butuh taat agar kuat, tapi sering meminta patuh karena takut bercermin pada rakyatnya." Dimas terdiam lama. "Saya bisa bantu apa, Kiai?" tanyanya akhirnya. "Kalau besok ricuh, tenangkan. Jangan ada darah. Kebal saya bukan untuk melawan pedang, melainkan untuk menahan dendam." Kata-kata itu menusuk hati Dimas, membuatnya sulit tidur semalaman. Pagi hari eksekusi, kota menahan napas. Lapangan upacara dipenuhi aparat bersenjata. Panggung kayu didirikan, kain hitam menutupi sisi. Surya Adiprana hadir dengan kacamata hitam, wajahnya kaku. Wartawan pusat siap mencatat. Warga yang berhasil masuk menatap tegang, beberapa menangis. Kiai Rahman naik panggung, tangannya tidak diikat. Ia berjalan tenang, seolah hanya melangkah ke serambi musyala. Algojo tua mengangkat pedang panjang. Hening menyelimuti. Saat pedang diayunkan, terdengar suara keras. Krek, pedang patah sebelum menyentuh leher Kiai. Orang-orang berteriak. Algojo panik, pedang cadangan segera dibawa. Kali ini ia mengayun sekuat tenaga. Namun logam pedang melengkung tiba-tiba, jatuh ke tanah tanpa melukai. Kerumunan gaduh.
Ada yang menangis, ada yang bertakbir. Surya murka. "Lanjutkan, ini sandiwara," teriaknya. Letnan Dimas maju setapak. "Pak, masa bisa kacau?" katanya. Surya menatapnya tajam. "Kau di sini untuk patuh." Dimas menelan ludah, hatinya bergejolak. Kiai mengangkat tangan, menenangkan kerumunan. "Saudara-saudara," suaranya lembut namun jelas, "jangan melawan, jangan melempar. Kebal saya bukan untuk menantang pedang, tapi untuk melawan niat jahat dalam diri. Dan hari ini, saya tidak ingin kebal." Algojo terdiam, air mata menetes di pipinya. "Kiai," bisiknya. "Saya mohon izin untuk sujud sebentar," kata Kiai. Ia lalu bersujud di atas panggung kayu. Angin berhembus lembut, seolah mengusap. Tanpa pedang, tanpa luka, Kiai Rahman rebah dalam sujudnya. Sunyi menyelimuti. Dimas berlari, menempelkan telinga ke dadanya. Tidak ada detak. Ia menangis keras, bukan karena takut, melainkan karena kehilangan pegangan moral yang selama ini ia ikuti. Jenazah dibawa pulang ke desa. Arak-arakan doa mengiringi sepanjang jalan. Tidak ada teriakan amarah, hanya isak tangis dan bacaan ayat suci. Ribuan orang hadir di pemakaman. Anak-anak meletakkan bunga di makamnya. Seorang santri berkata lirih, "Guru kita tidak kalah. Ia pulang dengan cara yang dipilihnya sendiri." Kata-kata itu menyebar, menenangkan hati orang-orang yang terluka. Di kota, Surya diwawancara wartawan. "Komentar Bapak?" tanya mereka. Surya menjawab singkat, "Hukuman berjalan sesuai prosedur." Namun semua tahu pedang tak pernah menyentuh leher. Malam itu, Surya duduk sendiri di kantornya. Ia membuka kacamata, menatap wajahnya di jendela. Di balik kaca, ia seperti melihat bayangan kerumunan yang berteriak takbir. Untuk pertama kali, ia merasa bayangannya sendiri menuduh. Letnan Dimas mengundurkan diri. Ia kembali ke desa, menyewa kamar kecil, lalu mengajar anak-anak menulis. Di kelas ia menempel selembar kertas bertuliskan, "Kebal kami adalah kebal dari benci." Anak-anak menanyakan artinya, dan Dimas menjawab, "Ilmu kebal paling sulit adalah kebal dari niat buruk di hati sendiri." Santri-santri menanam kelor di belakang pesantren, mengenang tasbih gurunya. Mereka berkata, ilmu kebal bukan soal menantang senjata, tapi menundukkan hati sendiri. Tahun berganti. Lapangan kota yang dulu jadi tempat eksekusi kini ditanami beringin kecil, dijadikan pojok baca anak-anak. Di pilarnya terukir kalimat, "Kalau kebenaran mesti punya tubuh, beranilah berpisah darinya ketika waktunya tiba." Cerita Kiai Rahman jadi legenda. Anak-anak tumbuh dengan kisah itu. Orang tua mengulanginya dengan air mata. Generasi berikutnya tetap menceritakan, bukan sekadar tentang orang kebal senjata, tapi tentang keberanian untuk ikhlas. Suatu pagi, Surya datang diam-diam ke lapangan itu. Ia berdiri lama, di bawah beringin, wajahnya letih. Seorang bocah mendekat, menawarkan buku bacaan. Surya tersenyum tipis, lalu pergi. Dari kejauhan, Dimas melihatnya. Ia tidak mengejar, ia hanya menatap langit biru, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan saat masih berseragam. Di pesantren, tasbih kelor masih tergantung di serambi. Seorang santri kecil bertanya, "Itu tasbih siapa?" Seniornya menjawab, "Warisan orang kebal." "Kebal senjata?" tanya si kecil. Seniornya tersenyum. "Kebal dari benci, itu yang paling sulit." Malam turun, warga berjalan ke musyalah, membawa sandal sederhana dan doa. Mereka masih menceritakan hari ketika seorang kiai memilih cara perginya agar tak ada darah menetes. Dan cerita itu akan terus hidup, bukan hanya tentang kebal senjata, melainkan tentang keberanian terbesar, melepaskan dendam. Terima kasih sudah setia menyimak cerita horor di Tirai Cerita. Jangan lupa, di balik gelapnya malam, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan saat tirai kembali terbuka.